Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut lagi pemasangan bubu malam hari. Nah, ini suasananya seperti ini, gelap gulita. Saya tetap harus nyalakan senter karena saya harus perhatikan jalan. Ini lightingnya menggunakan aki berapa itu ya? Aki 20 ampere kalau tidak salah. Kemudian lampunya pakai yang 4 mata, jadi lumayan terang dan tetap hemat energi. Ya, ini saya belum perhatikan apakah dari kamera kelihatan jelas atau seperti apa. Tadi belum nyoba, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur jalan, jadi kita lanjutkan perjalanannya. Apapun hasil tayangannya, mudah-mudahan itulah yang terbaik, karena kondisinya wah, dapat ini rupanya. Wow, ada yang di luar. Ah, itu CBH itu yang di luar. Ini dapat 2. Padahal ini rencananya mau masang malam, rupanya masih ada umpannya. Oke, kita lepaskan. Nah, 2 kita lepaskan. Ini bubunya kita ambil karena memang rencananya mau dipindah. Oh, kasihan itu habis kakinya. Nah, bubunya kita tarik semua, kita pindahkan di sebelah sana, di sudut yang belum dipasangi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau misalnya petambak itu pasang bubu kepiting malam hari, ya suasananya memang seperti ini, sunyi, gelap, kemudian angin. Ya, ini masih mendingan, anginnya kurang kencang. Biasanya kalau misalnya menjelang hujan, wah kencang anginnya. Dan kalau nyamuknya sih ya tidak perlu ditanya lagi ya. Kalau nyamuknya otomatis ada, tapi kadang-kadang rame, kadang-kadang sunyi nyamuknya. Mungkin ini lagi kebetulan sunyi nyamuknya, jadi ya, jadi yang terbang tuh masih kurang. Dapat lagi anaknya nih, yang kecil. Ayo keluar ya, keluar. Nah, itu calon CBH, calon kepiting betina 250 gram up, yang punya nilai jual lumayan. Biasanya sampai 500.000 kalau lagi pas mahal-mahalnya, 500.000 per kilo. Harga 500.000 per kilo itu momen yang langka, tapi ada waktu-waktunya, momen yang sangat dinantikan semua para petambak pemburu kepiting. Biasanya hari buru terus tahun baru, Imlek, biasanya harganya itu sudah sudah 2 kali lipat lebih ya, kalau misalnya sudah sekitar 500.
karena rata-rata harga tertinggi di hari biasa di kisaran 2,5, 200, 2,5, di atasnya sedikit. Jadi kalau sudah 500 ya 2 kali lipat lebih lah. Kalau dapat 10 kilo aja ya, 500.000 kali 10 kilo berarti sudah 5 juta ya, lumayan. Tapi kalau di tambak ini yang saya tempati sekarang ya, paling sekali naik tuh lebih kurang 8, jarang dapat 10 kilo. Di bawahnya 10 kilo karena ini memang tambaknya tambak kecil. Ayo keluar. Hop. Dapat lagi nih umpan. Udahlah, kasih aja ya. Makan tuh umpan biar cepat jadi CBH. Tuh. Mana lagi? Sudah 3. Ini mau dipindahin semua nih bubunya nih. Nah, untuk teman-teman petambak itu sudah biasa ya kalau misalnya suasana seperti ini tuh sudah boleh dibilang ya makanannya lah ya. Makanannya berada di tambak sendiri, terus cari kepiting, berburu kepiting malam hari seperti ini tuh sudah boleh dibilang makanannya, sudah rutinitasnya lah ya. Nah ini kadang kita kalau malam gini tuh harus benar-benar diperhatiin tuh sisinya mana, sisi utara, barat mana, timur mana, selatan mana. Karena kadang kalau sepintas salah tujuan. Kadang kita sudah merasa berada di timur, ternyata adanya di barat. Oke, kalau kelas nih jalan CBH juga itu tadi kepiting betina, tapi belum sampai 250 gram. Nah, kegiatan di tambak seperti ini tuh sudah boleh dibilang kegiatan rutin ya untuk para petambak. Apalagi kalau misalnya usia bibit udang sudah 1 bulan atau 1,5 bulan. Nah, yang umum sih 1,5 bulan. Jadi kalau usia udang sudah 1,5 bulan tuh kadang kalau misalnya pekerja tambaknya itu bukan pemilik tambak, jadi cuma pekerja, itu kadang dikenakan aturan boleh pasang bubu seperti ini kalau misalnya usia udang minimal itu sudah 1,5 bulan. Nah, alasannya nih ya, jadi kan masing-masing punya alasan ya, punya pertimbangan khusus. Nah, kalau misalnya usia udangnya sudah 1,5 bulan, itu boleh dibilang sudah agak gesit ya, bibit udangnya sudah agak gesit. Jadi misalnya dia kena bubu, misalnya kita lempar bubu nih, dia sudah cepat menghindar, sehingga ancaman kematian itu kurang ya. Begitu informasinya. Jadi alasannya itu seperti itu.
Tapi kalau misalnya ini kan masing-masing punya pendapat ya, masing-masing punya pendapat dan alasan. Tapi kalau misalnya masih kurang dari 1,5 bulan, nah masih 1,5 bulan itu menurut beberapa pendapat dari pemilik tambak, alasannya bibit udang itu masih rawan kena sakit, kemudian masih rawan untuk mati kena bubu ini. Nah lumayan, ini dapat satu tuh, dapat CBH betina 250 gram. Lembek lagi. Keluar. Ini juga betina ini. Wah, sangkut kakinya bos. Ayo bos, keluar bos. Bos, ini bos. Bos ini, dia yang kasih gaji saya di sini, tambak. Bos saya ini semuanya nih. Bos namanya Bos Kepiting. Kalau misalnya si bos belum layak dijual, ya saya nggak dapat duit. Jadi ini kelebihannya bos di sini nih, bisa dijual. Nih, bos saya nih yang kasih gaji. Jarang-jarang ya bos bisa dijual ya. Mungkin teman-teman baru dengar bos bisa dijual. Namanya Bos Kepiting. Ini lembek atau keras ini ya, kita cek dulu. Wah ini masih lembek ya, baru ganti kulit. Jadi kepitingnya kita lepas tuh. Aneh ini, unik tuh kelaminnya tuh. Kan ini kalau teman-teman yang yang pernah saya temani ngobrol, untuk kepiting yang model seperti ini kelaminnya katanya itu banci, katanya itu kepiting banci. Dan kata banci untuk jenis kelamin yang seperti tadi itu bentuknya itu sudah populer di kalangan petambak, jadi bukan sesuatu yang baru ya. Penggunaan kata itu bukan sesuatu yang baru, jadi itu sudah sangat populer. Kalau dibilang oh itu kepitingnya banci, berarti ya seperti itu tadi kelaminnya. Nah malam seperti ini kalau misalnya kita jalan cari kepiting, ini juga jadi momen ya, jadi momen yang baik untuk kita selaku pekerja tambak untuk melihat perkembangan udang. Karena pada malam hari seperti ini kita bisa lihat udang ya. Nah karena memang karakternya udang itu dia aktif malam hari mencari makan. Nah apalagi yang di tempat ini saya pasangi bubu, tempat saya pasang bubu itu area namanya pelataran. Nah pelataran itu maksudnya suatu area yang dangkal di tengah tambak. Nah itu namanya pelataran. Itu sudah sangat populer juga di kalangan petambak. Kalau dibilang ada udang mati di pelataran, berarti ya itu di area yang dangkal, di sekeliling parit. Nah jadi wah ini ada udang tuh. Wah alhamdulillah, ini ada aja kelihatan nih. Ini kalau bisa tangkap nih. Oh lari. Nah kan, alhamdulillah ini udangnya sehat karena gesit. Nah ciri-ciri udang yang sehat itu menurut Lopez Hasan, ini saya harus sebut Lopez Hasan ini karena memang banyak ilmu yang saya dapat dari channel YouTube Lopez Hasan. Nah ini kesempatan nih buat teman-teman penonton atau petambak mungkin yang pemula
Ya termasuk saya juga sih sebetulnya pemula ya, petambak pemula, harus mesti banyak belajar. Nah, kalau misalnya ada yang mau cari tahu mengenai cara mengelola tambak tradisional, bisa kunjungi channel YouTube-nya Lopez Hasan. Nah, Lopez Hasan ini memang kompeten ya di bidang pertambakan, karena memang dari sisi keilmuan secara teori Lopez Hasan sangat mumpuni ya, karena memang background atau latar belakang pendidikannya di situ, dan diperkuat dengan jam terbang di bidang ini kan tuh muter-muter tuh kan, kembali lagi tuh. Ini memang kalau malam hari ini kayak gini nih. Tadi maksudnya mau ke barat, ini tahu-taunya arah ke timur. Tuh, kita putar lagi nih. Nah, Lopez Hasan itu dia paling cukup paling dikenal ya untuk di kalangan petambak tradisional, karena dari sisi keilmuan Lopez Hasan, dari sisi pengalaman pengelolaan tambak juga Lopez Hasan sangat senior ya, lumayan banyak tambaknya itu Lopez Hasan itu. Nah, untuk generasi era ya angkatan kelahiran 70-an ya, Lopez Hasan itu sudah termasuk yang senior kalau ada di bidang ilmu pertambakan. Pengalamannya luar biasa, jadi saya sering nonton YouTube-nya, cari tahu cara mengelola tambak seperti apa. Mulai dari persiapan air ya, untuk tebar benur, kemudian pada saat tebar benur, dan pada saat pengontrolan. Nah, itu saya sering nonton. Jadi silakan teman-teman petambak yang mengaku dirinya masih pemula, ya kunjungi channel YouTube-nya Lopez Hasan. Timba ilmu dari sana ya, karena Lopez Hasan juga orangnya tidak pelit ya, tidak pelit ilmu. Orangnya sangat low profile ya. Dengan siapa aja kalau ngobrol enak, mau ngobrol sama anak-anak, remaja, orang tua, nenek-nenek, orangnya sangat ramah. Jadi kalau teman-teman, coba aja teman-teman komen di channel YouTube-nya Lopez Hasan, jarang tidak direspon. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman, wah ini kemana lagi nih, intip dulu nih, ini lagi silo soalnya, situ sudah, oh sini lagi. Nah paling kalau misalnya teman-teman ada yang lambat di respon, ya mungkin posisinya lagi di tambak yang tidak ada sinyalnya. Nah ini ngomongin sinyal ya, mudah-mudahan pengelola operator bisa menyaksikan video ini ya. Kebetulan kalau misalnya ada yang kebetulan menyaksikan video ini, jadi di tambak yang ada di Kalimantan Utara ini itu masih banyak area tertentu yang belum terjangkau dengan
terjangkau dengan sinyal. Nah, ini saya sebutkan misalnya ya, misalnya di Pulau Tibi, ada juga area Pulau Tibi yang tidak terjangkau sinyal. Pulau Tibi, terus Pulau Baru, terus Pulau Bikis, ada juga di Sekata. Mungkin mungkin karena ini kali ya, terlindung gunung kali, atau terlindung pohon nipah. Ya susah juga sih kalau misalnya terlindung pohon nipah. Memang daerah Tambak ini dominan pohon nipah yang itu, yang kayak kelapa itu, yang hidup di air. Nah susah juga kalau itu jadi alasan lagi ya, tetapi tidak merata, hanya tempat-tempat tertentu saja yang tidak terjangkau sinyal operator. Nah itu juga perlu diadakan survei operator ya, untuk masuk ke area pertambakan. Kalau misalnya mau rebut pelanggan ya kan, pelanggan. Nah seperti itu. Jadi tanya nih sama petambak, di mana tambaknya, terus sudah terjangkau sinyal atau belum. Nah dari situ kan bisa dapat informasi nih. Apalagi kalau misalnya petambak ini kan punya jaringan atau pertemanan sesama petambak. Nah contoh kalau saya nih misalnya, nah, saya sendiri kadang kalau masuk ke Pulau Bikis, di sana tuh susah sinyal yang ini. Ya sekarang, waduh, ada ikan. Waduh, dapat yang kecil. Nah saya kalau saya ke itu, waduh, ini calon CBH lagi nih tuh, jantan. Nah kalau saya ke Bikis, di sana itu yang susah jaringannya M3 Mentari, Indosat. Nah karena saya ini kan pengguna Indosat untuk pakai data. Kenapa? Nah, karena Indosat kalau di sini di Pulau Tibi kencang, dan harga paketnya murah ya, relatif lebih murah Indosat itu. Ini pengalaman saya ini, makanya saya lebih memilih Indosat untuk pakai data. Mana lagi nih ya? Masih dua jalur lagi. Kalau kita berdiri, nah ini kayaknya perlu berdiri karena biasanya ada kepiting naik di naik di rumah kepiting kecil. Nah, di samping-sampingnya itu biasanya ada kepiting, karena malam hari seperti ini tuh kepitingnya naik cari makan. Nah, sama seperti udang. Mana lagi nih? Ini kita mesti selalu waspada kalau jalan malam begini, karena yang kita khawatirkan itu sebetulnya cuma satu, yang matanya merah. Makanya saya kalau ingat itu lagi, saya mesti maju-maju nih, mesti maju-maju. Nah kalau maju-maju gini kan ini agak lebar.
Kalau terlalu di belakang ya ngeri juga ya di belakang itu. Ini kita pelan-pelan aja dulu sambil nyari kepiting. Biasanya ada kepiting naik. Nah, kalau kepiting naik, ini yang punya tugas nih. Nah, ini namanya kami sebut ini tanggok. Ini tanggok nih. Ini bagiannya tanggok nih. Tanggok punya tugas untuk menangkap si si cangkang keras berduri. Cangkang keras berduri si pemilik jepit dua jepit. Sunyi ya teman-teman, seperti inilah teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya sebelum menyaksikan video ini, nah ini challenge CBH. Kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya-tanya ya sebelum menyaksikan video ini, gimana sih ya kalau misalnya gimana ya, tuh ada ular lewat tuh. Nah kalau ular tuh sudah biasa ya, ular biasa. Oh itu sana lagi ada lagi ketinggalan. Nah jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya-tanya gimana sih caranya nyari kepiting malam hari di tambak, nah jawabannya ini seperti ini. Jadi sekarang saya sudah bikin jawabannya dalam bentuk konten video ya. Silakan teman-teman share ya, teman-teman share, bilang aja ada tuh di channel YouTube-nya Nasruddin TV cara cari kepiting malam hari. Jadi saya lebih senang menyebutnya dengan satu kalimat yang intinya itu nominal yang ada di proses pencarian kepiting di tambak ya, itu tidak seindah dengan nominal yang tercantum di nota. Artinya apa? Artinya mungkin ketika teman-teman melihat nominal sekian dengan jumlah sekian, nah ini ada lagi dengan jumlah sekian di nota hasil penjualan kepiting ya, itu memang sangat indah ya, sangat indah. Angka-angka itu sangat indah, sampai ratusan ribu, sampai juta. Tetapi prosesnya yang juga mesti dilihat seperti apa. Nah, jadi begitu. Ini memang proses nangkap kepiting di tambak itu tidak seindah angka-angka rupiah yang ada di nota hasil penjualan kepiting. Nah, memang angka yang ada di nota penjualan kepiting itu wah sangat indah ya. Itu tertulis ratusan ribu, bahkan yang rezekinya lumayan tuh di situ juta. Tapi ya teman-teman juga harus tahu prosesnya luar biasa. Nih contohnya yang sekarang teman-teman saksikan dalam video ini, prosesnya ini ya seperti ini. Bukan berarti ini saya karang-karang, saya buat-buat sengaja bikin susah-susah, enggak. Memang faktanya seperti ini. Oh, dapat lagi tuh. Nah kalau ini tuh dapat, ini sih mungkin 500 gram ya. Jadi teman-teman, saya ulangi, apa yang teman-teman saksikan malam ini bukan pengkondisian. Artinya tidak ada maksud untuk memperlihatkan kesulitan atau kesusahan. Nah memang kalau misalnya kita bayangin susah, kita bayangin sulit, ya memang sulit. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa menjalani hal seperti ini,
Ya ini sih apa ya, sudah biasa ya, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi rutinitas. Bahkan ini sudah menjadi pola yang tanpa kita pikir lagi harus bagaimana, ya otomatis kita langsung bisa ya. Otomatis kita dapat lagi nih rupanya nih tuh. Dapat. Tuh. Yang satu. Ya oke lah, ini satu ini sudah bisa lah ya. Kita ambil yang satu ini. Kalau yang kecil belum, ambil yang kecil. Ini sudah bisa nih. Nah jadi penangkapan kepiting malam hari ditambak ini sudah terpola seperti ini. Nah kalau malam teman-teman tambak itu nangkap kepitingnya seperti ini, panen kepitingnya seperti ini. Jadi ini salah satu ya, ada lagi cara lain. Nah naik perahu, masuk pelataran, mendayung seperti ini, kemudian tebar bubu yang sudah diisi umpan. Nah setelah terpasang nanti nunggu sekian, misalnya 1 jam 2 jam. Nah setelah itu bubu yang dipasang itu ditarik untuk diperiksa satu persatu apakah di dalam sudah ada kepitingnya atau belum. Nah kalau misalnya bubu yang dipasang sudah ada kepitingnya, otomatis kepitingnya juga diseleksi. Jadi tidak serta-merta begitu ditarik ada kepitingnya langsung diambil, enggak. Nah seperti yang teman-teman tadi saksikan ya, sahabat Nasruddin TV. Begitu ditarik diseleksi, diperkirakan ya, karena ini tidak bawa timbangan. Kita tidak bawa timbangan nih kebetulan. Nah tapi mungkin ada juga teman-teman yang bawa timbangan tuh, dapat lagi tuh kecil. Nah kalau ini sih bisa dipastikan ini belum layak untuk dijual, karena apa namanya, bukan belum layak sih ya, artinya kita rugi ya, masih murah kalau yang seperti ini. Bisa aja dijual, cuma dibeli murah sama pos pembelian. Nah ini harganya paling 25.000 30.000 per kilo. Sementara kalau kita biarkan sampai besar ya, kita bisa dapat per kilonya tuh 150.000 100.000. Nah kita lanjut lagi. Jadi setelah kita tarik bubunya, begitu di dalam ada kepiting ya kita seleksi. Jadi kita tidak ambil merata seperti itu, artinya yang kecil dan besar terus yang sedang apa semua kita ambil, tidak, yang besarnya aja kita ambil. Nah seperti tadi tuh, karena masih kecil di bawah 250 gram kita lepas. Kita lepas biar dia nanti berkembang lagi, tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Nah kalau misalnya ada yang bawa timbangan, kadang ya timbangannya dipakai untuk memastikan apakah dia masuk 250 gram atau belum. Nah tuh dapat lagi kan, padahal kita ini baru memasang umpan tapi ini sudah dapat. Ini sih H3 ya, kepiting 300 gram. Ya sudahlah, ambil aja nih. Nanti kalau misalnya banyak yang 500 gram, ini yang 3 gram 300 gram kita lepas lagi. Nah caranya seperti itu ya teman-teman ya. Kita ambil dulu. Ini sih yang 300 gram sudah lumayan harganya nih, udah kadang 80.000 per kilo. Ini kita sudah di mana nih, kita perhatikan dulu. Oke, sudah tidak ada.
Oke, kita putar lagi ya. Kita putar lagi. Berdiri dulu, siapa tahu ada muncul kepiting. Ini sambil lurusin kaki nih, karena kalau jongkok terus capek juga, lumayan. Jadi ya inilah fenomenanya kita jalan malam hari cari kepiting. Duduknya itu jongkok ya, jongkok. Keseringan jongkok. Lari udangnya sehat, alhamdulillah udangnya sehat. Baru mau ditangkap sudah lari. Nah ini juga mungkin dari awal video ini teman-teman saksikan, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kok panjang ininya, panjang dayungnya, apa ndak repot ya? Apa ndak repot? Nah, jadi jawabannya tuh seperti ini. Jawabannya, selain kalau misalnya kita duduk bisa dayung kiri kanan, pada saat kita berdiri seperti ini, dayung ini berfungsi tidak hanya dipakai untuk mendayung, tapi juga jadi tanggar. Tanggar tuh maksudnya begini, untuk nolak-nolak gini. Ini untuk nancapin ke tanah. Nah, itu untuk nolak-nolak perahu ini, kalau misalnya kandas ya, jadi tanpa harus turun ke tanah bisa kita jalankan ininya, perahunya. Mana lagi nih ya? Nah, nih dapat lagi. Ini dapat lagi kepiting 250 gram betina. Namanya CBH. Saya pernah tanya, apa sih CBH? Dari tadi sebut CBH. Dari video-video sebelumnya kemarin-kemarin sebut CBH. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih CBH itu? Nah, saya juga sempat nanya ya, CBH itu apa? Nah, infonya itu CBH itu kepiting yang cangkang bertelur hitam. Itu mungkin cuma sebutan ya, CBH. Saya cuma dapat itu infonya, saya belum tanya lagi apa kepanjangannya yang lain.
Infonya tuh cangkang bertelur hitam. Kepitingnya cangkang bertelur hitam. Mana nih tali kepitingnya? Ini stok tali kepiting ini mesti banyak supaya setiap kali kita mau nangkap kepiting, panen kepiting seperti ini, ya talinya sudah siap. Yang repot kalau misalnya kepitingnya banyak, talinya tidak ada. Wah, tapi justru yang terjadi sebaliknya, kepitingnya sedikit, talinya banyak. Nah, ini juga pada saat mengikat kepiting di atas perahu ini, kita cari tempat dulu. Kita cari tempat yang kira-kira aman, baru kita ikat kepitingnya. Oke, sudah. Belum kelihatan tadi ya. Nih. Nah, tuh. Nih, ya kan? Ini telurnya. Tuh. Alhamdulillah dapat lagi satu. Itu kepiting yang betina. Kalau misalnya kita lambat ikat kepitnya, nah kepiting betina ini rawan atau sensitif jepitnya untuk lepas ya. Nah, jepitnya itu sangat sensitif, mudah sekali lepas. Begitu dia jepit sesuatu, kita gerakkan, dia lebih memilih untuk dia keseringan di kepiting nih, kepiting betina. Keseringan yang terjadi itu si kepiting betina itu rela meninggalkan jepitnya daripada harus melepaskan jepit ininya, capitannya. Jadi dalam kondisi menjepit, badan itu memisahkan diri dari si jepitnya, dilepasnya seperti itu. Saya belum tahu nih, karena belum ada penelitian yang saya dapat mana yang betul, kepiting yang meninggalkan badannya si kepiting, jepitnya yang meninggalkan badannya si kepiting, atau badannya yang meninggalkan jepitnya. Nah, ini kadang logika seperti ini juga butuh ini ya, butuh penelitian mana sebetulnya yang benar, ya kan? Soalnya pada saat si jepitnya ini terpisah dari badannya, jepitnya ini masih dalam keadaan mengunci, menggigit gitu ya, dalam keadaan menjepit. Bukan begitu dia lepas langsung terbuka, enggak, dia tetap masih kuat, seperti masih ada energi yang tersimpan di jepitnya. Nah, ini perlu diteliti lagi nih, kira-kira pada saat si jepit terpisah dari dari badan kepiting, sebetulnya penolakannya itu dari mana? Apakah dari jepitnya atau dari badannya? Dan yang juga penting, berapa lama energi tersimpan di dalam jepit kepiting itu pada saat dia sudah terpisah dari badannya, untuk dia bisa bisa kehilangan kekuatan untuk menjepit. Nah itu juga saya belum dapat infonya itu seperti apa.
Nah, jadi pada saat dia menjepit kemudian terpisah dari badannya, berapa lama atau berapa menit, berapa detik, wah, alhamdulillah ini dapat 2. Ada 2 nih dalam CBH, berarti di sini CBH, tempatnya CBH daerah sini nih. Yang sini agak semak-semak ini tempat penghijauan. Masih ada penghijauannya di sini. Belum, ya mungkin ini sekitar 30% atau 20, mungkin bukan 30% sini, mungkin 20% lah, ini masih ada semak-semak. Tapi ini juga yang sekitar 20% ini sudah ada lorong-lorongnya, jadi tidak begitu suasana itu tidak begitu menyeramkan karena ada lorong-lorongnya yang sudah dibersihkan. Kalau misalnya tadi masih padat gitu ya, waduh, kita masuk aja serem amat, serem banget katanya gitu ya. Tapi kalau sudah dibersihkan, ada lorong-lorongnya ya, aduh, sembunyi lagi. Ini sembunyi, nanti ujung-ujung lepaskan jepit lagi. Ayo keluar sini. Ayo keluar sini, keluar. Jangan lepaskan jepit. Oke, ayo bertahan. Jangan lepaskan jepit. Nanti harganya murah. Sampai sekepiting ini diomongin lagi ya. Mudah-mudahan ngerti aja kepitingnya diomongin. Kalau dia ngerti sih oke lah ya. Tapi kalau dia nggak ngerti, sudah diomongin berkali-kali, ujung-ujungnya lepasin jepitnya. Waduh, cilaka kita namanya ini. Oke, kepiting lepas. Lepaskan itu jepitnya, mau diikat. Ayo. Oke. Dia udah ngerti aja nih kepiting ini. Masih juga. Udah lepasin. Oke. Mantap dah tuh, dilepasin ya. Udah dilepasin tuh. Nah, ini sudah terikat tuh. Sudah terikat, aman ya. Mudah-mudahan selamat sampai di pos penjualan supaya jadi duit. Ini kalau nggak jadi duit nih, waduh. Ini lagi satu ya. Oke, keluar. Oh, satu lagi. Kita ikat. Kalau yang betina begini nih kita eksekusi langsung supaya aman negara kepiting, negara perkepitingan. Nah, oke, aman lagi nih. Jadi kepitingnya ini berlumut di punggungnya berlumut. Ini tanda-tanda
kalau kepiting ini lama berdiam di dalam lubang. Nah, dalam lubang. Karena kalau di area-area semak-semak begini yang masih ada semak-semaknya, memang banyak lubang di sini. Banyak lubang. Kadang juga kalau misalnya saya bersihkan ini kan dibersihkan pakai apa? Sanda. Ada tayangan video sebelumnya ya. Di tayangan video sebelumnya itu, kalau misalnya ada teman-teman yang mau belajar cara membersihkan ini, namanya sih rumah karacak ya. Karacak itu sebutan yang populer untuk kepiting kecil. Nah, kepiting kecil. Jadi inilah rumah-rumahnya, gundukan-gundukan seperti ini. Nah, cara membersihkannya itu banyak cara. Salah satunya pakai sanda, bisa juga pakai cangkul. Nah, ada tayangan sebelumnya. Di situ ada tekniknya supaya kita tidak begitu capek ya, tidak cepat capek kerjanya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita pindah tempat. Cari posisi dulu biar mantap. Nih, kalau misalnya dayungnya panjang kayak gini nih, dayungnya panjang, jadi kiri kanan. Karena kalau cuma kiri ya, kita misalnya dayung cuma sebelah kiri gini, nah nanti perahunya lari ke kanan. Waduh, udah ngantuk nih. Di jam berapa ya? Padahal ini baru mau pasang nih, belum ada penarikan, baru mau dipasang. Udah ngantuk aja nih. Wah, bulannya baru mau naik. Ini sudah isya, sudah selesai isya, bulan baru mau naik. Banyak nyamuknya, tapi untung aja ada shovel. Tadi lupa bawa shovelnya, sekalian di endorse ya, kali aja shovelnya senang ya, kita bantu promosi sekalian. Nah, ini sudah sampai nih. Ini sudah sampai pemasangan dimulai. Oke. Nah, jadi umpannya tuh ini umpannya. Ikan kakap tuh. Satu baskom. Jadi sudah dipotong-potong.
ini umpan kakapnya dari teman tetangga tambak. Nih, jadi terima kasih juga nih teman ini ngasih umpan. Tuh. Supaya hemat kita bagi dua. Nah, kita bagi dua. Karena di dalam bubuk kepiting ini sebetulnya yang mempercepat habisnya umpan itu bukan karena si kepitingnya, tetapi banyak yang bantuin makan. Ya ikan kecil, terus udang juga kadang. Ya untung sih kalau misalnya udang windu ya, udang hitam, udang ekspor yang makan masih mendingan. Tapi ini udang yang kalau kita panen itu sudah tidak ada, sudah mati, cepat mati dia udang kecil. Tuh, bismillah. Udang kecil yang bantuin makan. Jadi kadang umpan ini cepat habis juga di dalam bubuk. Makanya kita perlu hemat umpan. Kita bagi dua, kita kecilin umpannya. Karena kan sifatnya umpan ini fungsinya umpan ini kan hanya untuk memancing kepiting supaya masuk, bukan kita maksudnya untuk kasih makan kepiting. Nah, kalau misalnya untuk kasih makan kepiting itu ada jadwalnya sendiri, sudah dibuatkan dalam bentuk larutan, sudah kita buatkan dalam bentuk larutan. Dan ya alhamdulillah kepitingnya senang ya, senang dalam artian selama kita kasih kepiting yang ada di dalam tambak ini ya lumayan dalam artian kalau misalnya kita pasang bubur seperti ini ya ada aja masuk, dibanding sebelumnya pada saat kita belum pakai makanan yang dibuat dalam bentuk larutan. Nah, larutannya itu apa aja? Nah, ini sekalian kita share pengalaman. Jadi bukan berarti ini yang terbaik, tetapi ya mudah-mudahan bagi teman-teman petambak yang mungkin belum pernah mendengar, belum pernah menggunakan, ya mudah-mudahan bisa dicoba. Nah, makanan kepitingnya itu juga untuk udang terdiri dari kepala udang yang biasa kita buang ya, kepala udang yang biasa kita buang, bukan dibuang sih ya, maksudnya itu dikasih ke tanaman. Nah, biasanya kita kasih ke tanaman, tapi kan sayang ya kalau misalnya belum diolah, masih dalam wujud mentah, itu sudah kita kasih ke tanaman. Nah, harusnya kan bisa dihemat ya, bisa diirit. Contoh misalnya kita fermentasi dulu kepala kepitingnya. Nah, hasil fermentasinya itu bisa kita gunakan sebagai pupuk secara bertahap, jadi sedikit-sedikit. Nah, di situ ada penghematan. Nah, tadi itu larutannya terdiri dari kepala udang, terus udang-udang kecil, ikan-ikan yang tidak kita jual ke pos pembelian. Nah, semuanya itu kita fermentasi di dalam drum. Nanti hasil fermentasi itulah yang kita tabur keliling di atas permukaan parit tambak. Nah, ini sekedar share pengalaman, khususnya sih yang tambaknya kecil ya, seperti saya ini kan tambaknya kecil. Kalau mungkin yang teman-teman tambaknya besar ya mungkin tidak perlu lagi seperti itu, karena otomatis stok makanannya dibawa mungkin banyak ya, mungkin. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya
limbah panen itu seperti yang saya sebutkan tadi, kepala udang, terus ikan-ikan kecil. Begitu juga dengan ikan-ikan yang tidak dijual, ya dikumpul dalam satu wadah seperti drum atau profil, kemudian difermentasi. Nah, menurut saya, menurut pengalaman saya itu lebih efektif dan efisien. Nah, baiklah, sekian dulu kebersamaan kita malam hari ini pada kegiatan tarik bubu kepiting malam hari. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe ya, aktifkan tombol loncengnya supaya setiap kali ada video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Dan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.